firman Allah, kita akan terlebih dahulu mengucapkan kata-kata ini. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita taruh tangan kanan kita di dada dan kita akan mengucapkan ini dengan iman. 1, 2, iya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Hari ini kita bergembira, bersuka cita karena sepertinya hari-hari ini berjalan tidak terasa ya. Ini sudah penghujung bulan Mei dan bulan depan sudah Juni. Nanti Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan malamnya kita sudah awali dengan doa 10 malam dan nanti kita akan melakukan perayaan hari Pentakosta yaitu hari ke-50 dan hari ke-10 dari selesainya kita doa 10 malam. Tidak terasa, tetapi pada hari-hari ini kita juga harus mempersiapkan hidup kita. Amin. Bagaimana pada awalnya Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia dan tinggal bersama-sama dengan Allah. Tetapi Adam, manusia pertama itu merusak hubungan yang tadinya baik, gambar dan rupa Allah yang tadinya ada di dalam manusia itu dirusak oleh manusia pertama yaitu Adam. Dan pada saat itu, semenjak saat itu hubungan antara manusia dan Allah jauh sekali. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, ada karya penyelamatan. Allah kembali menginginkan agar manusia yang Dia ciptakan itu boleh kembali kepadanya, boleh kembali tinggal bersama-sama dengan Dia. Tetapi manusia hidup di dalam dosa. Dan pada akhirnya Yesus Kristus datang sebagai penyelamat. Haleluya. Dan semenjak saat itu kita yang tadinya tidak layak, tidak pantas untuk dapat kembali kepada Bapa, karena ada karya penyelamatan itu, karena ada darah yang tertumpah, maka saat itu juga yang menerima darah Yesus, yang menerima karya penyelamatan itu akan menerima keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Haleluya. Dan kita yang menerima darah Yesus, yang menerima keselamatan itu, kelak pasti akan bisa masuk ke dalam kerajaannya dan tinggal bersama-sama dengan Bapa kita. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tetapi masalahnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita semua sedang sama-sama di dalam tahap menuju ke sana. Di dalam hidup yang kita jalani, terkadang kita sebagai anak Tuhan kehilangan arah. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita? Karena rasanya hidup antara anak Tuhan dengan orang fasik nggak ada bedanya. Katanya anak Tuhan, tapi saya juga menghadapi banyak pencobaan. Katanya anak Tuhan, kenapa saya nggak dibedakan dengan orang fasik? Hujannya masih sama saudara. Orang fasik bukan pakai hujan es supaya apa? Kepalanya benjol-benjol kalau hujannya turun. Sama, mataharinya masih sama. Tingkat panasnya pun sama antara anak Tuhan dengan orang fasik. Apa yang dialami masa-masa ini sama. Firman Tuhan katakan, lalang dan gandum itu masih tumbuh bersama. Masih diizinkan tumbuh bersama. Bahkan mungkin pertumbuhan ilalang itu jauh lebih banyak dibandingkan pertumbuhan gandum. Tetapi satu kali kelak akan datang malaikat-malaikat untuk membuang dan mencabut semua ilalang itu. Nah sekarang kita akan melihat. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Allah tentang mahkota. Haleluya. Tentang mahkota. Bahwa selama kita hidup Bapak Ibu jemaat Tuhan, supaya kita tetap mempunyai semangat, supaya kita tetap memiliki tujuan
akhir yang jelas. Bukan hanya sekedar menerima keselamatan, tapi kita tahu bahwa nanti ada waktunya kita semua akan menerima mahkota. Haleluya. Dan mahkota yang dicatat di dalam Alkitab dan kita pelajari hari ini ada 5 mahkota. Dari kelima ini boleh kita peroleh seluruhnya, ya. Tetapi minimal kita harus punya mahkota yang mana yang akan menjadi bagian kita. Haleluya. Tapi saya mau kalau boleh 5-5-nya nanti jadi mahkota saya. Haleluya. Bapak Ibu mau juga supaya kita tahu bahwa apa yang kita hidupi sekarang itu tidak ada yang sia-sia, saudara. Pengalaman kita hidup bersama dengan Tuhan selama kita ada di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Percaya saudara, nanti kita akan melihat bahwa mahkota-mahkota ini pasti akan menjadi milik saya dan saudara jika kita tetap setia dan bertahan sampai akhirnya. Amin. Kita akan melihat mahkota yang pertama. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota yang pertama adalah mahkota yang abadi. Semua katakan jemaat Tuhan, mahkota yang, sekali lagi, mahkota yang pertama adalah mahkota yang abadi, mahkota yang tidak fana. Ini adalah mahkota yang pertama. Tetapi di sini ada perjuangan. Dulu nama gereja kita adalah GPDI Perjuangan. Mahkota yang ini memang agak berat, butuh perjuangan, karena hanya untuk orang-orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Di sini dipersiapkan untuk bertanding, saudara. Bagaimana pertandingan itu, ya, seorang yang sedang dipersiapkan untuk bertanding itu harus benar-benar menjaga pola hidupnya, benar ya? Dan pelatihnya untuk seorang olahragawan yang dipersiapkan untuk bertanding itu harus mati-matian menjaga pola makannya, ya, menjaga pola hidupnya, pola istirahatnya, kemudian juga menjaga jam tidurnya, apa yang dikonsumsi, ya, dan kemudian latihannya. Dia tidak diizinkan untuk bertemu dulu dengan orang luar. Karena apa? Hidupnya hampir seluruhnya harus diisi dengan latihan, makan, tidur. Makan, latihan, tidur. Gak ada istilah jalan-jalan dulu. Gak ada istilah pergi ke mall dulu. Enggak. Tapi dia sedang dipersiapkan untuk satu pertandingan. Dan yang pertama ini adalah buat anak Tuhan yang memang mau ikut di dalam pertandingan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Di sini adalah anak-anak Tuhan yang harus menguasai diri dalam segala hal. Haleluya, menjaga kekudusan. Apa yang disampaikan firman Tuhan, banyak yang tidak relevan dengan hidup. Kita semua yang sedang berusaha menjaga, baik itu perkataan kita. Kalau orang dunia katakan yang berbuat baik kepada saya akan jauh lebih baik kepada dia. Tetapi kalau dia jahat kepada saya akan 100 kali lebih jahat kepada dia. Tetapi kita belajar untuk menguasai diri di dalam pertandingan iman kita. Amin. Kalau di dunia katakan, ayo gak apa-apa pasang pelaris supaya dagangan kita laku. Gak apa-apa kok. Rata-rata semua pedagang melakukan hal itu. Tapi karena kita menguasai diri. Walaupun penghasilan sedikit, tetapi saya menguasai diri untuk tidak pakai pelaris karena saya sedang di dalam pertandingan. Anak Tuhan yang kekasih,
Kita sekarang sedang belajar. Sama-sama belajar untuk menguasai diri kita di dalam segala hal. Menahan emosi kita. Untuk tidak menjadi takut. Untuk tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Sedang berjuang. Tidak ada yang sia-sia, saudara. Haleluya. Tidak ada yang sia-sia. Khusus untuk mahkota yang pertama ini memang berat. Tapi saya percaya kalau kita berdoa di dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Saudara mau mahkota yang tidak fana ini? Haleluya. Saudara mau dapat mahkota yang pertama enggak? Saya mau. Itu sebabnya saya tetap semangat. Walaupun apa yang terjadi dalam hidup saya tidak seperti yang saya bayangkan, tetapi selama saya ada dalam pertandingan itu. Yang pertama kita harus mau dulu masuk dalam pertandingannya. Ya. Tapi kalau kita sudah sebagai anak Tuhan, mau menerima keselamatan dan mengerjakan keselamatan itu, otomatis kita sebenarnya sudah masuk dalam pertandingan iman itu. Haleluya. Tetapi masalahnya adalah bertanding bukan hanya untuk sekedar bertanding, tapi menguasai diri dalam segala hal. Amin. Mahkota yang pertama tadi apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Mahkota yang atau mahkota yang tidak fana. Seorang petanding, olahragawan saja mendambakan mahkota yang fana. Apalagi kita sebagai anak Tuhan harus mendambakan mahkota yang abadi. Amin. Coba saudara bayangkan bahwa saat ini kita sudah dipasangkan Tuhan mahkota yang abadi itu. Haleluya. Tadinya saya pesan mahkota, tapi rupanya nyampainya hari ini. Pengennya tadi sepanjang ibadah saya mau pakai mahkota itu. Biar terasa, biar feel, ya kan, dapat mahkotanya. Tibanya hari ini. Ya, gak seperti yang saya rencanakan. Mau mahkota yang pertama, haleluya. Mahkota yang pertama apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Mahkota yang abadi, haleluya. Mau ikut bertanding? Amin. Ayo kita sama-sama bertanding. Gak ada yang sia-sia saudara. Gak ada yang sia-sia, kuasai diri dalam segala hal. Walaupun orang dunia melakukan yang berbeda dengan kita. Selama firman Tuhan katakan jangan lakukan. Kita harus belajar menguasai diri. Karena apa? Kita sedang mengejar mahkota yang abadi. Amin. Dan dikatakan mahkota yang kedua ya. Mahkota yang kedua kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kalau tadi mahkota yang pertama adalah mahkota yang abadi, mahkota yang tidak fana, kata kuncinya adalah ikut bertanding dan menguasai diri. Yang kedua adalah mahkota kehidupan. Semua katakan jemaat Tuhan, mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini kata kuncinya adalah bertahan dalam pencobaan. Enak gak dalam pencobaan Bapak Ibu jemaat Tuhan? Enak gak? Enak di dalam pencobaan? Gak enak. Tapi firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ada begitu banyak kesulitan. Ada orang yang berkata, kenapa ya ketika saya sudah mulai serius dengan Tuhan, dibandingkan dengan ketika saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup saya rasanya lebih berat, lebih banyak tantangannya, lebih banyak pencobaannya, lebih banyak rintangannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, teman kita siapa? Iblis. Dia satu geng sama kita. Tetapi ketika kita sudah mengambil keputusan untuk serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, iblis gak suka saudara.
Dia ingin kembali mengambil iman saudara. Dia ingin kembali mencuri iman kita. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itulah kenapa ketika kita mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan, justru di saat itu terasa hidup kita memang makin berat. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apa kesulitan saudara selama ini? Bertahun-tahun saudara hidup dalam ujian, pencobaan. Ada sesuatu yang tidak bisa saudara ungkapkan, tapi itu adalah penderitaan. Harus karena Tuhan ya, harus karena Tuhan yang izinkan. Kalau misalnya karena kelalaian, karena kesalahan, kita menerima ganjarannya, ya kita harus bertobat. Tetapi ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Allah, tapi masih saja ada sakit penyakit, ada kekurangan, ada anak-anak yang belum bertobat, ada orang-orang yang menyakiti kita, memfitnah kita. Apalagi masing-masing kita punya pencobaan. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, bertahanlah saudara. Haleluya. Bertahanlah dalam pencobaan. Berbahagia itu bonus yang pertama. Tapi selanjutnya, sebab apabila dia sudah tahan uji, jadi kembali sama. Harus menang saudara. Amin. Jadi dalam pencobaan itu jangan pernah keluar keluhan. Tapi tetap percaya bahwa saat itu kita sedang dilatih untuk kuat. Saat itu kita sedang dilatih untuk mempunyai iman yang benar. Bukan iman yang besar. Karena ukuran iman yang Tuhan katakan juga sebesar biji sesawi. Jadi kita gak perlu punya iman yang besar tapi harus punya iman yang benar. Amin. Karena gak tahu sebesar apa iman yang diperlukan. Tapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya walaupun belum melihat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Haleluya. Mahkota yang kedua adalah mahkota kehidupan. Kata kuncinya harus ada pencobaannya dulu. Jadi jangan langsung marah. Kalau setelah di dalam Tuhan banyak pencobaannya. Jangan langsung ngomel. Tuhan apa-apaan ini? Kenapa setelah aku beribadah sungguh-sungguh di GPDI Pemenang. Padahal dulu waktu aku gak beribadah kayaknya hidupku lebih santai. Lebih enak, gak ada tantangan. Sekarang kok kayaknya lebih banyak tantangannya. Hei Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bertahan. Karena ada rewardnya, ada hadiahnya. Apa saudara? Setelah nanti kita tahan uji, kita tetap percaya dan beriman bahwa Allah kita tidak pernah memberikan ular beracun pada anak-anaknya yang minta roti. Sebab kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kata kuncinya yang ketiga, kepada barang siapa yang mengasihi dia. Haleluya. Tetap mengasihi Yesus, amin. Tidak pernah berpikir bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat ini sedang ingin menghancurkan kita. Jangan pernah terpikir seperti itu saudara. Karena apa? Yang Tuhan janjikan gak main-main saudara. Mahkota. Udah feel yang pertama tadi? Sudah di kepala kita mahkota yang pertama tadi mahkota apa? Mahkota yang abadi. Udah di kepala kita sekarang? Sudah ya? Oke. Dapat mahkota yang pertama. Sekarang kita dapat lagi yang kedua. Tuhan kasih lagi mahkota sudah rasa? Coba semua feel di kepalanya sekarang sudah ada 2 mahkota itu. Wow. Masih 2 loh. Setinggi apa nanti ya? Ada 3 lagi saudara. Amin. Amin. Mau tetap mengasihi Yesus. Haleluya. Gak sia-sia saudara. Gak sia-sia. Jadi gak usah marah. Kalau saat ini punya banyak tantangan, punya banyak ujian, ya, gak ada yang mau mendekat.
semenjak saya jadi jemaat Tuhan yang setia, kok gak ada lagi yang mau mendekat? Gak apa-apa saudara, kita sama-sama sedang mengejar mahkota kehidupan itu. Bertahan dalam pencobaan, menang dalam tahap ujian, dan kemudian tetap mengasihi Tuhan. Dapat nanti mahkota kehidupan. Haleluya. Mau mahkota yang ketiga? Mau? Mau gak? Amin, mau. Mahkota yang ketiga, udah 2 nih ya. Udah 2 di kepala kita, coba dirasa udah 2 di kepala nih. Makin ada satu kebanggaan ya. Mahkota yang ketiga, 1 Tesalonika 2 ayat 19. Ya, mahkota yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Mahkota yang ketiga adalah mahkota kemegahan. Semua jemaat Tuhan katakan, mahkota kemegahan. Sekali lagi, mahkota kemegahan. Mahkota yang pertama tadi, mahkota yang abadi. Mahkota yang kedua, iya. Mahkota yang ketiga, pinter. 100. Mahkota yang ketiga adalah mahkota kemegahan. Ini apa? Nah, ini juga butuh perjuangan, butuh usaha, butuh kemauan. Mahkota yang ketiga ini adalah mahkota yang menuntun, yang membawa jiwa kepada Kristus. Haleluya. Jadi kalau ini bawa jiwa saudara. Menyampaikan firman, bersaksi, itu dapat mahkota saudara. Mahkota kemegahan. Menuntun seseorang ketika dia dalam masalah, ketika dia dalam penderitaan, membawa dia kepada Kristus, lalu mendoakan dia untuk dia kenal Kristus, untuk dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Membawa jiwa kepada Tuhan, antar jiwa. Ya kan? Antar jemput jiwa itu juga akan dapat mahkota saudara. Mendoakan jiwa. Mungkin itu anak kita. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu pasangan hidup kita, atau siapapun pada saat ini yang sedang kita doakan. Untuk dia menerima Yesus, untuk dia datang beribadah sekalipun tidak dilihat orang saudara. Tapi kita melakukannya, saudara bersaksi. Saya sudah disembuhkan loh dari penyakit saya. Oh iya, padahal kata dokter sudah divonis seperti ini. Saya benarnya nggak bisa sembuh, tapi saya beriman dan percaya, dan puji Tuhan mujizat terjadi. Oh iya, aku juga lagi sakit. Percaya Eda, percaya itu, percaya sama Yesus, karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Lalu dia percaya saudara, dan penyakitnya juga disembuhkan. Kita dapat mahkota kemegahan. Haleluya. Kemudian kita bersaksi lagi. Puji Tuhan. Waktu itu sudah habis beras. Di rumah gak ada apa-apa lagi. Jangankan ikan, beras aja gak ada. Piring pun gak ada. Ya, semua udah dijual. Saking butuhnya uang. Gak ada apa-apa yang bisa dimakan. Tapi waktu itu ada dorongan untuk tolong pinjamlah ke ibu yang sana. Tapi waktu itu ada suara yang bilang, jangan, berdoa saja. Lalu seketika berdoa dan puji Tuhan, ada yang ngantarkan nasi beserta lauk pauknya sehingga kami satu keluarga bisa makan. Haleluya. Betul, iya betul. Wah, ternyata dia juga sedang dalam kekurangan dan keadaan yang sama saudara. Bukan saat itu, tapi beberapa waktu yang akan datang. Dia ingat kesaksian temannya dan saat itu dia dikuatkan. Iman percayanya ada, tumbuh. Lewat kesaksian itu kita sudah dapat mahkota kemegahan. Amin. Haleluya. Mau bersaksi saudara? Punya mahkota kemegahan lu. Gak ada yang sia-sia.
Haleluya. Ngajak jiwa. Ketua-ketua rayon. Kadang mungkin ngerasa apaan sih? Udah diajakin, gak juga datang. Kadang lemah sendiri. Ya kan? Kok kayaknya saya yang berjuang sendiri? Sabar, gak apa-apa. Mahkota kemegahan menjadi milik saudara. Haleluya. Ketua wanita misalnya, atau ketua pelprip. Saya jadi lemah sendiri. Yang ibadah cuma tuaga. Gak apa-apa Bapak Ibu. Ada mahkota kemegahan. Jika kita tetap melakukan tugas kita. Amin. Haleluya. Sudah rasakan ada mahkota kemegahan sekarang? Belum ya? Bawa jiwa saudara. Bawa jiwa. Nanti dia gak mau diajak. Gak apa-apa. Paulus menanam. Apolos menyiram. Siapa yang kasih pertumbuhan? Tuhan. Amin. Mau bersaksi saudara? Haleluya. Kalau yang ini agak berat ya? Enggak ya? Enggak berat ya? Ayo mulai hari ini kita bersemangat. Biar kita dapat mahkota kemegahan. Amin. Haleluya. Udah 3 ya? Bisa rasa saat ini ada 3 mahkota kita? Coba feel saudara. Ada 3 mahkota. Cakep ya? Sayang sekali itu mahkotanya gak sampai. Mau saya batalkan di Shopee gak bisa lagi karena udah dalam pengantaran. Padahal udah saya note, tolong tiba hari Sabtu malam paling lama. Ya nyampe nya hari ini, gak diambil sama kurirnya. Mahkota yang keempat, haleluya. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 kita akan baca bersama-sama. Ayat 7 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Mahkota kebenaran. Ini mirip dengan mahkota yang mana tadi saudara? Pertama, ya kan? Coba ayat yang ke-7. Kata kuncinya, mahkota yang keempat adalah mahkota kebenaran. Semua sebut jemaat Tuhan, mahkota kebenaran. Ini mirip dengan yang pertama, tapi tetap harus kita miliki, ya. Yang membedakannya apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi udah selesai pertandingannya. Jadi bukan awalnya yang perlu. Apa yang perlu saudara? Akhirnya. Saudara tahu kapan dipanggil pulang sama Tuhan? Tahu nggak? Ada yang sudah baca surat perjanjiannya? Surat perjanjian kapan pesawatnya berangkat kembali ke surga? Ada yang udah tahu saudara? Belum ada ya? Saya aja nggak tahu. Tapi aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini mirip dengan yang pertama. Tapi mahkotanya tetap ada. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi, ini banyak pesertanya saudara. Mahkota kebenaran ini banyak pesertanya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Coba cek saudara, rindu gak kedatangan Tuhan? Rindu gak? Rindu gak saudara? Ada lagunya kan? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini?
sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku kalau sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Rindu saudara? Bagi yang merindukan kedatangannya, justru gak takut. Anak Tuhan itu gak boleh takut. Kalau waktunya memang sudah selesai, Tuhan katakan kita harus siap. Karena memang kita rindu. Saudara pernah rindu sama seseorang? Rindu banget. Ya, saya yang suka rindu itu sama anak, karena jauh ya. Rindu, suka rindu. Kita rindu gak sama kedatangan Tuhan? Saya mau coba diputar videonya. Saya rindu sekali. Kita nanti boleh ada sama-sama. Boleh layar penuh gak ya? Pada waktu nanti mempelai pria kita datang, yaitu Yesus Kristus. Ya, pintu itu dibuka, kita akan sama-sama lari berteriak, mempelai datang, mempelai datang. Lalu kita masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Wow, pintunya dibukakan. Lalu kita jemaat pemenang, semua sama-sama masuk ke dalam perjamuan kawin itu. Dan di situ kita makan bersama dengan Yesus. Haleluya. Kita sedang masuk. Pada waktu nanti anak manusia itu datang, Yesus datang kedua kali. Kita ada di sana. Kita ada di dalam perjamuan kawin anak domba. Kita ada bersama-sama satu meja dengan banyak orang-orang yang percaya. Dan pada saat itu kita akan mengalami sukacita yang luar biasa bersama dengan orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara mau ada di sana nanti? Amin. Haleluya. Haleluya. Kita nanti akan ada di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Saudara feel, rasakan. Nanti kita ada di dalam sana. Haleluya. Amin. Mahkota yang keempat adalah mahkota kebenaran. Bagi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sudah rasakan mahkota yang keempat? Mahkota? Boleh kita ulang? Mahkota yang pertama adalah mahkota abadi. Sudah ada ya? Yang kedua, mahkota kehidupan. Sudah juga kita punya. Yang ketiga, mahkota kemegahan jiwa-jiwa. Yang keempat, mahkota kebenaran. Sudah ada di kepala kita saat ini empat-empatnya saudara? Sudah? Bisa rasa enggak? Ayo coba di-feel itu mahkotanya. Mungkin ada yang terlewat yang pas membawa jiwa. Saya enggak pernah bawa jiwa. Saya enggak pernah bersaksi. Mungkin. Tapi mulai hari ini masih ada kesempatan. Amin. Masih ada kesempatan untuk kita punya mahkota kemegahan. Mahkota yang kelima. 1 Petrus 5 ayat yang kedua sampai keempat. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 2 sampai 4. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Haleluya.
Untuk mahkota yang kelima, ini spesial saudara. Mahkota kemuliaan. Balik ke ayat yang kedua, ini agak spesial. Ini khusus bagi pemimpin-pemimpin rohani, ya, gembala-gembala, orang-orang yang dipercayakan sebagai pemimpin sel, ya, pemimpin pujian, pokoknya judulnya pemimpin aja, ya, yang bertanggung jawab, menggembalakan. Jadi pemimpin sel, pemimpin rayon itu termasuk di dalamnya, ya. Jadi jangan pikir sia-sia, jangan. Pemimpin di komisi pria, pemimpin di komisi wanita, pemimpin di komisi sekolah minggu, pemimpin di pujian penyembahan, pemimpin di pelayanan musik, ya pemain musik, ini juga buat kalian terutama yang menjadi koordinatornya. Pemimpin yang bertugas menggembalakan, tetapi ada pesan sponsornya. Bukan untuk semua pemimpin, tetapi pemimpin yang menggembalakan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Kita tidak bisa memaksa orang untuk kita gembalakan, saudara. Kami juga tidak bisa memaksa Bapak Ibu jemaat Tuhan ke gereja ya. Tiap minggu harus ibadah ya. Nanti kita bagi emas. Ya, ada emas mulia itu yang kecil-kecil, baby gold, mini gold. Supaya apa? Supaya beribadah. Datangnya. Nanti ada bagi-bagi sembako. Tidak bisa dipaksa dengan sesuatu yang sifatnya benda, materi. Menggembalakan kawanan domba yang ada padamu tidak dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Haleluya. Harus ada ketulusan. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Haleluya. Melayani kawanan domba tidak dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kami kalau mau mencari keuntungan, lebih baik kami tetap dengan pekerjaan kami, saudara. Ngapain menggembalakan kawanan domba di GPDI Pemenang? Boleh nggak kami tadinya menolak? Boleh dong. Ya, kenapa enggak? Kami bisa saja. Tetapi kami tahu bahwa ada mahkota yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Haleluya. Mahkota kemuliaan yang tidak akan lain. Tetapi melayani harus dengan pengabdian diri. Ini yang paling penting bagi sebuah pelayan. Kita sama-sama harus memegang kata kuncinya. Jangan karena mau mencari keuntungan. Haleluya. Tetapi dengan pengabdian diri. Kami bersyukur. Kebersihan gereja itu dipegang oleh rayon-rayon. Puji Tuhan. Walaupun terkadang agak berat, tapi percaya saudara. Bahwa setiap apapun yang kita kerjakan, walaupun tidak dilihat oleh manusia. Tidak dilihat oleh Bapak Ibu Gembala. Mau itu bersihkan kamar mandi. Mau itu membersihkan gereja, ngelap podium. Apapun yang kita lakukan, pelayanan, pemain musik. Ya, kami terbatas. Begitu banyak yang melayani musik, saya bersyukur anak-anak kami ini. Kami tidak bayar mereka. Pelayan-pelayan di sini benar-benar melayani dengan pengabdian diri. Tapi ingat, ada mahkota nanti yang Tuhan sediakan. Haleluya. Semua yang melayani, percaya, jangan karena, ya, angkat tangan mereka. Dia percaya. Timo, Yusuf, Rizky, Mario, Putri, Dasko, dan semua juga yang sudah menjadi tim altar selama ini. Bahkan juga yang melayani di setiap komisi-komisi, ya, dengan ketulusan, tidak mencari keuntungan, tapi pengabdian diri. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Haleluya. Kalau udah jadi pemimpin rohani, harus jadi teladan bagi kawanan domba. Dan ayat yang keempat.
Ayat 4. Maka kamu, saya, kita, ketika Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mahkota kemuliaan. Kita ulang kembali saudara, mahkota yang pertama, mahkota masih ada, masih nempel gak di kepala kita? Mahkota yang abadi, puji Tuhan. Yang kedua, mahkota kehidupan, masih ada? Masih ya? Yang ketiga, mahkota kemegahan. Bawa jiwa saudara, doakan, gak ada yang sia-sia ya. Yang keempat, mahkota kebenaran. Haleluya, masih nempel ya. Mahkota yang kelima, memang ini tertentu. Tapi kita juga bisa miliki. Bukan cuma buat gembala. Tapi memang ini khusus untuk para pemimpin rohani. Mereka yang dipercayakan untuk memimpin sesuatu yang berhubungan dengan domba-domba. Ya, menjadi teladan. Mahkota yang kelima adalah mahkota kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Punya berapa saudara? Wow. Serius 5. Serius 5 punya. Sekarang ada di kepalanya 55. Kenapa ibu ya saya senyum-senyum. Terasa 5 ya? Saya sedang merasa saat ini. Aduh, di video yang tadi yang kita lihat. Feel ya, waktu Yesus datang menyapa kita nanti satu persatu di meja perjamuan tadi ya. Aduh, senang gak saudara? Ngerasa gak? Saya gak tahu tiba-tiba ya dalam minggu semalam. Makanya saya kenapa bawa firman Tuhan ini. Padahal saya gak pernah scroll yang berbau seperti ini. Tapi dalam 1 minggu semalam itu, yang muncul di beranda saya adalah video-video tentang perjamuan kawin anak domba Allah. Tentang nanti kedatangan Tuhan. Ya, apa maksudnya saya pikir ya. Tapi terus saya terpikir, berarti Tuhan punya sesuatu. Ya, sebenarnya bukan firman Tuhan tentang mahkota ini yang saya persiapkan. Tetapi karena mulai hari Kamis, ya, video tentang perjamuan kawin anak domba, tentang kedatangan Yesus itu yang muncul di beranda saya. Akhirnya saya jadi berdoa minta hikmat dari Tuhan apa yang harus saya bawakan. Ternyata kita memang harus merindukan kedatangan Tuhan. Rindukan saudara. Rindukan kedatangan Tuhan. Kita sama-sama sedang merindu. Bayangkan di saat yang indah itu. Lupakan, sudah lupa semua apa yang menjadi kesulitan kita selama ini. Pencobaan yang kita alami gak ada apa-apanya saudara. Dibandingkan dengan mahkota kemuliaan nanti yang akan kita terima. Amin. Haleluya. Haleluya. Pulang nanti saudara rasakan kelima mahkota itu ada di kepala saudara. Haleluya. Jaga saudara, jaga. Kita jaga supaya jangan mahkota itu diambil orang. Bisa, bisa. Jaga. Kalau kita sudah dapat, jaga saudara. Sampai pada akhirnya nanti kita semua akan bersuka cita. Karena bukan cuma keselamatan, tapi kita semua menerima mahkota itu. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap rasakan saudara. Supaya saudara tetap semangat mengiring Tuhan. Bahwa bukan hanya sekedar masuk surga. Tapi kita semua sedang sama-sama menantikan mahkota itu. Kenapa Opung Nopa? Berat mahkotanya. Pegang kepala. Udah berat mahkotanya. Puji Tuhan. Ingin. Oke. Puji Tuhan. Haleluya. Pemain musik saya undang semua sama-sama ke depan. Pemain musik. Haleluya. 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 Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya 12 kali.